ad'u ila Allahi ala basiratin. Disebutkan di sini ala. Basirah bisa diartikan yakin. Basirah bisa juga diartikan ilmu. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, bal hiya a'la darajatil ilm. Bahkan yang namanya basirah itu tingkatan yang paling tinggi dalam ilmu, itu basirah. Bisa dikatakan basirah adalah ilmu yakin yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ala basirah itu artinya ilmu, mencakup ilmu dengan syariat. Artinya orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala harus memiliki ilmu dengan syariat ini. Ia berseru kepada agama Allah, kepada agama Islam, maka ia harus memiliki ilmu tersebut, memiliki basic ilmu dengan apa yang ia seru. Ia berseru kepada tauhid, maka ia harus memiliki modal berupa pembahasan tentang tauhid. Karena orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu, maka dia akan membahayakan diri dia. Karena orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berdakwah dia akan berhadapan dengan syubhat-syubhat, dengan diskusi-diskusi, dengan dialog-dialog yang bisa jadi ada orang-orang yang menentangnya. Maka ketika berdakwah tidak memiliki basic ilmu, maka dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dia tidak akan mampu melepaskan dirinya dari ikatan syubhat yang dilempar oleh orang-orang yang tidak suka dengan tingginya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang demikian menjadikan apa yang ia lakukan sebagai kerusakan dalam dakwah itu sendiri. Akan menghancurkan dakwah itu sendiri. Dia tidak menolong Allah, tidak menolong agama Allah dengan apa yang dia lakukan, tidak. Akan tapi mau tidak mau dia termasuk dari orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang tahu kapasitas dia. Dia itu tak ala basirah ataukah bukan. Maka ketika memaksakan diri, maka membahayakan. Bisa jadi agama yang mulia ini, dakwah yang indah ini akan rusak dengan apa yang ia lakukan. Ketika dia memiliki inisiatif dalam berdakwah yang tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, yang mereka lebih ikhlas dan mereka lebih memiliki ilmu dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika berdialog, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki perbekalan berupa syubhat-syubhat, maka dia tidak mampu menjawabnya, maka ini menjadi sebuah batu sandungan untuk dakwah yang mulia ini. Begitu juga ilmu yang berkaitan dengan mengenal apa yang halal dan mengenal apa yang haram, ini syarak. Maka orang yang berdakwah tanpa basirah dan tanpa mengenal halal dan haram, ketika ditanya apakah ini haram, padahal ini halal, dia jawab haram. Apakah ini halal, padahal ini halal, dia jawab haram. Maka dengan kejahilan yang ia miliki, dia pun berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kedustaan. Dan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah hanya bermodalkan dengan retorika saja. Laisa indahum ilmun wa innama yujidul kalama wa syaqsyaqa wal khatabah. Kata Imam Shalih Al-Fauzan. Sebagian ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memiliki ilmu. Yang mereka bisa hanya retorika saja, pandai berbicara,
bisa berceramah, bisa ceramah bukan menunjukkan orang tersebut alim, orang tersebut memiliki ilmu, bukan. Sehingga apabila ada yang membantah dia gelagapan, tidak bisa untuk menjawab terhadap bantahan-bantahan tersebut. Tidak bisa. Sehingga bagaimana kita mengetahui orang itu alim ataukah bukan, Ustaz? Kita kan orang-orang awam. Bagaimana kita mengetahuinya? Maka cara mengetahuinya, la ya'riful fadla illa dzul fadli. Tidaklah mengetahui keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan tersebut. Tidaklah mengetahui orang itu alim kecuali orang alim. Sehingga dibutuhkan kita mengetahui orang ini alim ataukah bukan. Dari siapa? Bukan dari orang-orang yang hadir di majelis ilmu, bukan. Akan tapi siapa? Kita mengenal seorang ustadz siapa? Kita tanya, ustadz si fulan ini pantas nggak untuk memberikan kajian? Akidahnya selamat ataukah tidak? Ustadz ditanyakan kepada ustadz-ustadz tersebut. Tidak kita melihat, oh ini pandai berbicara. Sehingga sebagian memaksakan diri untuk tampil walaupun dia itu bukan ahli ilmu. Dan saya ingatkan, ini bukan perkataan saya, ini adalah perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Dan termasuk juga ilmu dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bil ilmi bihalil mad'u. Ia mengetahui dengan keadaan orang-orang yang ia dakwai. Ia harus mengetahui, nih orang yang ia dakwai levelnya gimana. Bisa jadi orang tersebut jahil, awam, ataukah orang yang memiliki syubhat. Harus ia ketahui bagaimana keadaan mereka, apa latar belakang mereka, harus dipahami. Sehingga ketika berdakwah sampai kepada mereka mengenal. Karena apabila seseorang menyampaikan ilmu tersebut benar, ilmu tersebut hak, akan tetapi disampaikan tanpa tidak memperhatikan atau tanpa memperhatikan keadaan orang yang disampaikan, maka bisa jadi efeknya bukan malah takut orang tersebut kepada Allah, malah bisa mengingkari Allah. Paham? Ayatnya benar ayat, hadisnya benar hadis. Ayat tidak mungkin ini ayat sahih ya. Ayat sudah termaktub dalam Al-Quran. Hadisnya hujjah, bisa hasan, bisa sahih. Akan tapi ketika disampaikan oleh orang yang tidak siap, maka bisa jadi orang tersebut makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ma anta bimuhaddithin qauman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau memberikan ayat, memberikan hadis kepada sebagian kaum yang mana kaum tersebut tidak mampu menguasai secara latar belakang mereka. Mereka bukan levelnya untuk membahas hal tersebut, kemudian kau paksakan membahas pembahasan yang berat, kecuali di sebagian mereka akan terjadi fitnah. Bisa jadi mereka akan lari dari majelis ilmu, akan menjauh dari sholat berjamaah yang tadinya rajin, bisa jadi. Sehingga Rasulullah ketika mengutus Mu'adz dan mengutus Abu Musa ke negeri Yaman, maka Rasulullah katakan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum yang kaum tersebut adalah dari ahli kitab. Supaya keduanya mempersiapkan diri. Nih, ahli kitab ini bekalnya apa? Apa mereka bantahan-bantahannya? Apa syubhat-syubhat mereka? Mempersiapkan diri. Wal ilmi bisabilil musili ilal maqsud. Dan dia pun harus mengetahui cara untuk menyampaikan
kepada tujuannya. Dan ketika menyampaikan tujuan, yaitu supaya orang mengenal ajaran Allah, mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala, cara-caranya telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cara berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya kaifiyah, sifatnya tauqifiyah, telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. 5 surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat 125. Berdakwahlah di jalan Allah, yang pertama dengan cara hikmah, yang kedua wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah. Mau'izah dengan pengajaran yang baik, dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, saya ambil dari kitab Fathul Majid, dengan cara hikmah itu diberikan kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Mencari kebenaran dan cinta kepada kebenaran. Dan apabila mendapatkan kebenaran, maka dia akan lebih mengutamakan kebenaran daripada yang lain. Maka orang yang sifatnya ataupun golongan yang pertama ini diserukan kepadanya dengan hikmah, dengan diberikan penjelasan-penjelasan, baik tentang tauhid, baik tentang pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya pengenalan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hikmah. Hikmah itu bisa dikatakan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk bentuk hikmah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu atau mendapati seorang Arab Badui kencing di masjid, maka Rasulullah menghadapinya dengan hikmah. Tidak dibentak, tidak diusir, akan tapi dibiarkan oleh Nabi, dan kemudian Nabi bersihkan, dan kemudian Nabi nasihati. Ini hikmah. Ketika ada orang yang berbicara dalam sholat, Rasulullah pun menasihatinya dengan lemah lembut. Sehingga kata Muawiyah bin Al-Hakam, pelakunya, mengatakan, saya tidak pernah mendapati seorang pengajar, pendidik yang lebih hikmah daripada Rasulullah. Dengan lembut. Ini diberikan kepada orang-orang yang mereka pemahaman agamanya masih dangkal. Akan tetapi ketika Rasulullah bertemunya dengan sahabat yang sudah lama melazimkan dirinya dengan Rasulullah, kemudian mereka masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang ini tidak layak dilakukan, Rasulullah membentaknya dengan bentakan-bentakan yang keras. Sebagaimana Abu Dzar ketika menyebutkan tentang ibunya Bilal dengan sebutan yang jelek, mengatakan dasar anaknya orang hitam. Dipegang kerahnya sama Rasulullah. Dibentak dengan bentakan yang sangat keras. Abu Dzar ini as-sabiqin al-awwalin. Bukan sembarang sahabat, as-sabiqin al-awwalin, orang 40 pertama yang masuk Islam. Sabiqin al-awwalin, 40 orang pertama yang masuk Islam. Itu makna dari as-sabiqin al-awwalin. Maka itu adalah hikmah.